Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang perubahan dan pengembangan organisasi yang akan disampaikan oleh Atika Salsabila Sani, Lina Maulidatur Rohmah, dan Valinta Faiza Rohmah. Organisasi sebagai suatu organisme harus melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Proses inilah yang mengharuskan sebuah organisasi untuk melakukan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan upaya untuk mengubah perilaku orang dan sistem organisasi supaya dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih baik. Dalam pembahasan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu: pertama, sumber dan tujuan perubahan organisasi. Yang kedua, pandangan tentang perubahan organisasi. Yang ketiga, pendekatan terhadap perubahan organisasi. Yang keempat, penolakan terhadap perubahan organisasi. Yang kelima, cara mengatasi penanganan penolakan terhadap perubahan organisasi. Sumber dan tujuan perubahan organisasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan pada organisasi, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa sumber yang menyebabkan perubahan organisasi, yang pertama yaitu karena kondisi lingkungan kerja, yang kedua yaitu karena perkembangan teknologi, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor persaingan atau kompetisi, yang kelima tren sosial, dan yang terakhir karena faktor politik. Tujuan dilakukannya perubahan organisasi yaitu untuk meningkatkan peran dan kemampuan organisasi, melakukan penyesuaian secara internal dan eksternal, meningkatkan daya tahan organisasi, dan mengendalikan suasana kerja. Pandangan tentang perubahan organisasi, ada 4 pandangan, yaitu pandangan postmodern, pandangan kekuasaan dan politik, pandangan learning dan inovasi, dan yang terakhir adalah pandangan pendekatan kultur. Yang pertama yaitu pandangan postmodern. Perubahan organisasi dapat dilihat pula sebagai peluang bagi kebebasan, kreativitas, dan keserbamungkinan atau possibility. Yang kedua yaitu pandangan kekuasaan dan politik. Perubahan organisasi pada dasarnya adalah cerminan dari hilangnya kontrol yang selama ini dipegang oleh koalisi yang dominan di dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu pandangan learning dan inovasi. Proses pembelajaran dan inovasi dalam organisasi menuntut perubahan-perubahan tertentu dalam struktur dan pola-pola pengelolaan organisasi. Yang terakhir yaitu pandangan pendekatan kultur, bahwa penanaman suatu kultur baru diperlukan agar perubahan organisasi dapat dimapankan sebagai pola-pola perilaku yang tetap dalam organisasi. Pendekatan terhadap perubahan terbagi menjadi 3. Pertama, pendekatan struktural. Pengubahan struktur organisasi menyangkut modifikasi dan pengaturan sistem internal, seperti acuan kerja, ukuran dan komposisi kelompok kerja, sistem komunikasi, hubungan-hubungan tanggung jawab atau wewenang. Kedua, pendekatan orang. Pengenalan teknologi baru yang diikuti pengorganisasian kembali bagian-bagian menjadi lebih kecil. Ketiga, pendekatan teknologi. Mengubah secara langsung perilaku karyawan melalui pemusatan pada keterampilan sikap, persepsi, dan pengharapan mereka sehingga dapat melaksanakan tugas dengan efektif. Penolakan terhadap perubahan organisasi. Kekecewaan dari pengalaman masa lalu dengan kegiatan yang diubah. Rasa takut pada hal yang tidak diketahui. Rasa tidak percaya, tidak adanya informasi, dan kurangnya hubungan dengan budaya sekarang menjadi faktor penting penyebab penolakan itu. Cara mengatasi penanganan penolakan terhadap perubahan organisasi. Taktik yang digunakan manajer dan agen perubahan untuk menangani penolakan terhadap perubahan oleh Robbins. Pendidikan dan komunikasi, bantuan dan dukungan, negosiasi, partisipasi. Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.